Bapak, Ibu, Saudara, sebangsa, setanah air, negara Republik Indonesia. Salam sehat. Kita berjumpa melalui video perdana ini yang berjudul Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sudut Pandang Hadi Pranoto. Suatu video pembahasan yang saya share melalui YouTube ini khusus mengenai polisi. Mengingat kepolisian sebagai bagian badan tata usaha negara dan anggota polisi selaku pribadi, petugas kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya ada perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman, dan ketertiban, sehingga mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Berkaitan dengan tanggung jawab kepolisian saat ini ditantang untuk memenuhi tuntutan publik atau tuntutan masyarakat. Kualitas yang harus dipenuhi oleh kepolisian diantaranya adalah bertanggung jawab. Polisi harus mengenali sifat dan tingkat otoritas diskresinya, serta harus selalu bertanggung jawab kepada publik atau masyarakat dan peraturan perundangan. Polisi harus transparan, bersikap setransparan mungkin dalam pengambilan keputusannya. Tugas utama polisi adalah penegakan hukum. Jadi, para petugas polisi harus diingat bahwa mereka terutama merupakan penemu fakta bagi lembaganya dan tidak mempunyai wewenang untuk mengendalikan badan-badan yudikatif atau legislatif dan pemerintah. Bila polisi menegakkan hukum secara efektif, maka itulah yang diharapkan dari padanya.
melengkapi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepolisian diberikan legalitas berupa tindakan diskresi yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas menurut penilaian maupun pertimbangannya sendiri dan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan. Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nuraninya sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada lembaga petugas kepolisian. Proses penegakan hukum kepolisian diantaranya adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta harus berlandaskan peraturan perundang-undangan lainnya. Terlebih adalah berlandaskan atau bertindak dengan mengingat kode etik profesi kepolisian yang telah ditetapkan oleh pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Guna menunjang penegakan hukum, Polri telah mengeluarkan kebijakan yang diformulisasikan dalam bentuk aturan internal untuk dipedomani oleh setiap petugas dalam melakukan tugas-tugasnya di lapangan atau sebagai standar operasional prosedur SOP dalam melakukan langkah-langkah diskresi di dalam penegakan hukum. Sebagai pedoman atau dasar hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan diskresi sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya telah tertuang dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu yang pertama, untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu
dengan memperhatikan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 19 Undang-Undang Kepolisian, polisi mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, polisian mengutamakan tindakan pencegahan. Artinya di sini bahwa sebelum melakukan tindakan yang bersifat represif, tindakan pencegahan itu diutamakan oleh polisi. Lebih lanjut, dalam konsideran Undang-Undang Kepolisian, dinyatakan bahwa pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri diupayakan melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak dipungkiri bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran polisi untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman. Pada konteks ketertiban masyarakat dalam negara, keberadaan lembaga dan peran kepolisian di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai batasan pengertian dan konsep yang akan menggambarkan secara utuh fungsi kepolisian. Polisi juga dituntut untuk berperilaku perbaikan. Perbaikan di sini bermakna sebelum dan sesudah suatu peristiwa terjadi disebut perilaku preventif, yaitu membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum yang telah serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dapat ditarik pemahaman secara teoritik, saudara,
bahwa fungsi utama kepolisian adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik. Dalam hal ini, fungsi kepolisian secara umum dan mendasar menjadi bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi bukan administrasi pemerintahan umum, melainkan yang khusus fungsinya untuk penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan. Ya, dengan demikian kita dapat katakan bahwa hubungan masyarakat dengan polisi sangat erat atau demikian eratnya, sulit rasanya memisahkan keberadaan atau memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan polisi. Polisi dan masyarakat diibaratkan bagaikan air dengan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Di mana ada masyarakat, disitulah terdapat institusi yang namanya polisi. Oleh karenanya, saudara, secara umum tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif, di mana tugas-tugas di bidang preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram, tidak terganggu segala aktivitasnya. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli polisi, dan lain sebagainya, teknis dasar kepolisian. Sedangkan tugas represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada polisi, di mana petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat
dan menangani tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan, agar supaya anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Tugas preventif ini dan tugas represif polisi dalam keadaan tertentu menjadi tugas yang bersamaan. Oleh karena itu, pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Ada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, terutama di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Jadi tugas kepolisian sebagaimana tersebut tadi, selain kepolisian sebagai alat negara, penegak hukum yang menjalankan tugas represif justisial juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini dua sisi tugas kepolisian, dan demikian menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, yakni di satu sisi harus memelihara ketertiban dan di sisi lain diharuskan memelihara dengan jalan penegakan hukum. Eksistensi kepolisian di Indonesia, walaupun merupakan kepolisian peninggalan penjajah, namun secara teoritis bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara, di mana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat negara untuk menghadapi masyarakat, sehingga terjadi pergeseran fungsi kepolisian dari keinginan masyarakat menjadi suatu keinginan negara, sehingga konsep kepolisian berada pada pihak negara. Konsep ini di negara Indonesia
sebenarnya bertentangan dengan filosofi yang termanifestasikan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat menjalankan amanat hakikat sila kemanusiaan dari Pancasila dan tujuan negara Indonesia. Pelayanan publik menjadi tolok ukur kinerja kepolisian yang paling kasat mata, saudara. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja polisi berdasarkan kualitas pelayanan publik, pelayanan masyarakat yang diterima. Karena kualitas pelayanan publik tersebut menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat ciri positif kepolisian di mata warga masyarakatnya. Saya kira demikian sementara video perdana ini kami awali. Ini sebagai pembukaannya. Kiranya nanti pada video berikutnya akan kami sampaikan peristiwa-peristiwa kepolisian yang menarik dan sekaligus sebagai kritik dan juga sebagai sarana untuk mendorong perbaikan kinerja kepolisian yang lebih baik lagi. Karena kita tahu polisi ini mempunyai spirit tribrata dan spirit catur prastya yang menjadi jiwa dari aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas. Demikian Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan dalam video perdana saya ini. Sampai berjumpa pada kesempatan video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Semoga saudara dan kita semua selalu diberi kesehatan.